sebetulnya ini soal mungkin kelengahan dalam melaksanakan aturan gitu, dan juga penipuan aja gitu, soal penipuan. Mungkin bisa aja ketahuan duluan bisa sehingga dicegah, tapi kan nggak selalu ketahuan gitu. Kadang-kadang ketahuannya belakangan, itu yang jadi soal. Karena tidak ada sistem pengawasan yang sempurna, itu nggak ada. Nah, kalau limbahnya tidak beracun dan tidak berbahaya, itu dalam hal tertentu masih bisa diimpor dengan beberapa persyaratan gitu. Nah, itu juga menciptakan peluang bagi limbah berbahaya untuk ikut dompleng gitu, masuk. Dan juga ada kemungkinan limbah itu dibuang di laut juga, bisa di tengah laut, bisa juga. Jadi banyak sekali praktek semacam itu, bukan hanya di Indonesia, tapi juga bahkan di negara-negara yang paling maju sekalipun itu masih jadi soal, jadi problem. Negara non-OECD atau negara berkembang seperti Indonesia, waktu itu kita mengekspos dan kemudian mengirimkan kembali beberapa limbah B3, waktu itu sampai 1 ton kita kembalikan lagi kepada perwakilan negara Jerman dan Belanda yang saat itu sedang berkonferensi di Jenewa, waktu itu untuk konvensi Basel. Nah, kampanye itu berujung pada persetujuan untuk melarang pembuangan atau perdagangan limbah B3 dari negara maju dan ke negara berkembang untuk tujuan pembuangan akhir, dan juga menyetujui larangan untuk perdagangan limbah B3 dari negara maju dan berkembang untuk kepentingan recycle dan recovery. Ini sangat penting karena biasanya modus-modus seperti itu digunakan untuk melegalkan perdagangan limbah B3. Ya, sebetulnya lalu lintas dan perdagangan limbah B3 itu secara internasional ya, itu nggak boleh menurut konvensi Basel. Dan tiap negara berkewajiban untuk menyelesaikan masalahnya di dalam negerinya sendiri sebetulnya. Cuman ada jaringan para pelaku ya secara internasional ini yang terus-menerus mencoba melakukannya gitu dengan cara-cara yang tidak sah. Dan dalam hal itu terjadi ya, kita bisa menuntut negara pengirim untuk menerima kembali limbah-limbah beracun dan berbahaya tersebut. Dan pernah kejadian kita sukses melakukannya, gitu. Ada negaranya kita paksa untuk menerima kembali. Nah, kemudian jalan lebih panjangnya lagi, lebih jauhnya lagi adalah, dan ini sudah disadari oleh negara-negara yang menyetujui konvensi Basel, bahwa yang jalan utamanya adalah meminimalisasi terciptanya limbah B3. Itu sangat penting. Ini kita sebut di Greenpeace dan merupakan solusi yang kita dorong adalah clean production, bukan cleaner production. Clean production ini ternyata menurut studi-studi sangat menguntungkan, dalam artian semakin sedikit limbah B3 yang diciptakan, maka akan semakin sedikit juga sumber daya dalam artian uang gitu atau finansial yang perlu dikeluarkan, dan juga orang-orang yang pada akhirnya nanti terkena resiko dalam pengolahan limbah B3 tersebut terkontaminasi oleh bahaya dari limbah B3. Negara-negara pengekspor itu sebagian besar kemudian kita ketahui bahwa selama ini mereka itu merupakan negara tujuan ekspor barang-barang limbah dari negara-negara maju, ditaruh memang di sana. Nah, sekarang kita itu mengimpor dari negara-negara yang awalnya itu merupakan tujuan ekspor dari limbah-limbah itu, Mbak. Jadi sebagai bangsa dan negara itu kedudukan kita itu jadi lebih rendah dari mereka gitu. Dari Togo, dari Nigeria, dari Amerika Selatan, barang-barang itu masuk dari sana. Nah, lalu dari hasil pengujian itu pemeriksaan kita ada yang teridentifikasi bahwa betul mengandung limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku. Ini harus dikembalikan, direekspor. Tapi ada juga yang bersih, itu memang kita rilis, tetap masuk ke ada berapa di Semarang, itu juga sudah rilis.
yang di Medan ini datang dari Australia. Ada 40 kontainer. Jadi besok akan dicek. Kalau itu mengandung bahan bahaya, pasti kita akan proses sesuai dengan ketentuan lagi, dikembalikan, direekspor. Izinnya memang ada izin untuk importasi steel scrap, yaitu barang-barang scrap ya dari steel, macam-macam itu. Nah sebetulnya kalau sesuai steel scrap saja itu nggak ada masalah, mungkin nanti di B3. Tapi kalau mengandung B3, nah ini jadi masalah karena memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ya memang dilarang untuk limbah steel scrap yang mengandung B3 dicemar itu. Dan melihat kondisinya, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa barang ini tidak diolah atau dibersihkan terlebih dahulu di sana sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Permendak 32 tahun 2009. Tetapi itu diambil dari landfill, Mbak. Jadi di sana tempat pembuangan sampah itu bercampur, itu diambil begitu pakai loader gitu, diambil bahkan sampai ikutan tanahnya, sampahnya itu masuk, itu yang kemudian dimasukkan di dalam kontainer. Dan itu yang terjadi sekarang seperti itu, Mbak. Ya memang mungkin untuk barang-barang seperti itu mereka akan memperoleh dalam harga yang lebih murah. Ya mereka sering mengatakan industri bahwa tidak mungkin impor steel scrap itu dalam kondisi yang bersih, kinyis-kinyis. Tidak mungkin mereka katakan seperti itu. Kita bisa buktikan bahwa sebagian besar atau sebagian yang paling tidak itu juga industri bisa mengimpor barang-barang dalam kondisi yang bagus, Mbak, yang kualitasnya bagus.